Nah, maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aurat dan ghaddul basar. Nah, dalam maqasid rahmat Allah dan anugerah Allah, bagaimana konsep aurat itu dan konsep ghaddul basar adalah rahmat anugerah dari Allah untuk kita. Saya akan masuk pertama dengan aurat, Pak. Dalam Al-Quran tuh kata aurat tuh disebut di surat An-Nur itu sendiri, yaitu ayat 58. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Kalau kita mau masuk ke rumah orang lain, apalagi yang kita tidak kenal, yang kita kenal pun kita harus minta izin gitu ya, 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Kemudian min qabli salatil fajr wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya salasu auratil lakum. Nah, ada kata aurat di sini, Pak. Ada kata aurat. Nah, di sini aurat ini kalau secara kebahasaan saya sering memahaminya sederhana, Pak. Aro itu malu. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang kalau dilihat orang kita malu. Jadi kalau Bapak punya aurat, misalnya puser, malu nggak kita kalau jalan-jalan ke mall kelihatan pusernya? Malu, berarti itu aurat. Secara kebahasaan begitu, Pak. Kalau Bapak pakai celana tiba-tiba bagian pantatnya bolong, malu nggak? Malu. Nah, berarti pantat itu aurat, kira-kira secara kebahasaan aurat itu malu. Nah, tetapi juga dalam konteks ayat jilbab, aurat itu juga diidentikan dengan dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Aurat itu adalah ketika dia kelihatan itu bisa menyakiti, baik menyakiti yang punya aurat ataupun yang melihat aurat gitu ya. Menyakiti bukan berarti berdarah-darah, bukan. Kadang-kadang bikin pusing juga menyakiti, bikin malu juga, dibully juga menyakiti. Maka kita pahami aurat adalah sesuatu yang harus ditutup, karena kalau kelihatan kita malu atau bisa mengganggu orang lain gitu kira-kira ya. Aurat bahasa sederhana atau definisi sederhananya. Nah, di sini aurat digunakan sebagai waktu yang idealnya kita tidak bertamu. Ini kata aurat, salasu auratil lakum di surat An-Nur ayat 58. Yang pertama, min qabli salatil fajr, sebelum subuh tuh idealnya jangan bertamu, Pak. Orang masih tidur kita ngetok pintu, itu yang punya rumah juga sebel, Pak. Mungkin buka pintunya bukan cuma buka pintu, tapi nyiapin golok kayaknya. Jangan-jangan ada maling nih atau ada perampok. Maka kita jangan bertamu habis subuh. Yang kedua, wahina tad'una siyabakum minadh dhahirah, ketika jam 12 siang lagi panas-panasnya kita bertamu itu jangan, karena kalau lagi panas gerah orang buka baju, Pak, pakai kaos doang gitu, ngadem-ngadem, kipas-kipas, lesehan, senderan di sofa, ada yang ngetok pintu, ya elah siapa siang-siang bertamu, kadang-kadang begitu, Pak. Kemudian wa min ba'di salatul isya, setelah salat isya juga jangan bertamu, karena orang kalau sudah salat isya dia sudah ganti pakaiannya, pakaian rapinya udah ganti pakaian dinas tidur, pakai kaos oblong, pakai sarung. Saya nggak tahu Bapak kalau di rumah pakai sarung atau pakai celana. Pakai sarung kalau saya, Pak, enak ya. Sarung itu elastis. Kalau celana kalau kita gemuk dikit sempit. Kalau sarung kita mau gemuk mau kurus kita yang ngatur. Makanya saya seneng banget pakai sarung gitu ya. Di motor saya ada sarung, Bu. Di mobil juga ada sarung. Kenapa itu saya bawa sarung? Ya pertama takut kalau mau sholat pakaian saya ada najisnya. Yang kedua, sarung itu memang menyenangkan buat. Nah, orang udah ganti pakaian tidur, udah baca doa, bismika Allahumma ahya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa yang ngetok pintu? Nah, kayak gitu tuh nggak enak, Pak, ganggu gitu. Tetapi tentu saja kalau kita belum janjian. Dan kalau janjiannya nanti saya ketemu ya, iya kapan? Habis sisa aja deh ke rumah. Nah, berarti habis sisa boleh, karena yang bersangkutan masih dalam posisi siap menerima tamu. Nah, ayat tadi itu kalau lagi orang udah siap-siap mau tidur, udah udah pakai pakaian
Di rumah ada tamu, mau nggak mau langsung pakai baju dulu, ngerapihin dulu, nyisir rambut dulu, kadang rumah acak-acakan diberesin dulu. Nah, masuklah kita pada konsep aurat yang kita pahami dalam fikih. Dalam fikih konsep aurat itu sudah baku, sudah kuat, dan Bapak Ibu sudah sangat tahu aurat itu apa, sesuatu yang harus ditutupi. Tapi kemudian kita mencoba merekonstruksi kenapa pendapat fikih tentang aurat itu dirumuskan kayak gitu. Nah, ya tentu saja ulama ketika merumuskan konsep aurat pasti menafsirkan ayat, dan kita coba membaca ayatnya lalu kita lihat, oh ternyata seperti ini loh yang kemudian memunculkan konsep aurat tadi itu. Yang populer aurat itu begini, nah gitu kira-kira. Saya harus sampaikan Pak, tema yang terkait aurat itu ya tentang anggota tubuh yang harus ditutup. Yang kedua tentang memandangi aurat itu sendiri. Dan tema aurat dan ghaddul basar itu ada pada laki dan perempuan. Jangan salah Pak, jangan kira aurat itu cuma perempuan ayatnya, bukan, untuk laki-laki juga. Dan ghaddul basar atau menjaga pandangan itu juga untuk laki dan perempuan.